Honda Motor adalah produsen mobil dan sepeda motor terbesar ketiga di Jepang. Mereka menyarankan untuk tidak membeli mobil ini karena berpotensi berbahaya. Pada tanggal 17 November 1906, Soichiro Honda lahir. Hari yang tampak biasa bagi banyak orang di Jepang, tetapi menandai dimulainya sebuah perjalanan yang akan berdampak pada dunia. Honda dibesarkan dengan sederhana. Ayahnya, seorang pandai besi dan tukang reparasi sepeda, dan ibunya, seorang penenun, berjuang secara finansial. Tragedi menimpa keluarga mereka dengan kehilangan 5 saudara kandung Honda di masa kecil karena kesehatan yang buruk. Meskipun kesulitan ekonomi, rasa ingin tahu Honda terhadap peralatan dan mesin tumbuh, terutama tertarik pada mobil setelah bertemu dengan Ford Model T saat masih kecil. Ketertarikan awal ini menjadi panggung untuk usahanya di masa depan. Sepeda semakin populer di Jepang selama masa muda Honda, yang menyebabkan antrean panjang di luar bengkel ayahnya. Honda menghabiskan waktu berjam-jam di sana, mengamati dan akhirnya menguasai seni reparasi. Namun, kegiatan akademis bukanlah keahliannya, dan dia kesulitan di sekolah, lebih memilih lingkungan belajar langsung di bengkel ayahnya. Untuk menghindari kekecewaan orang tuanya dengan nilai buruknya, Honda dengan cerdik membuat stempel keluarga palsu, awalnya menggunakan penutup pedal sepeda, untuk menipu gurunya tentang kesadaran mereka akan prestasi akademisnya. Kecerdikan ini menarik perhatian, dan segera orang lain mencari replika serupa, menyoroti bakatnya untuk berinovasi sejak dini. Pada usia 11 tahun, Honda memulai perjalanan yang berani, bersepeda 20 km ke lapangan terbang untuk menyaksikan akrobatik udara penerbang Art Smith. Alih-alih memarahinya karena pelariannya, ayahnya mengagumi tekad putranya, mengenali hasrat bersama untuk teknik. Setelah menyelesaikan sekolah pada tahun 1922, Honda memanfaatkan kesempatan untuk bergabung dengan Art Shokai, sebuah perusahaan reparasi mobil di Tokyo, dengan menanggapi iklan surat kabar. Awalnya diturunkan ke tugas-tugas kasar dan tugas magang yang tidak dibayar. Ketekunan Honda membuahkan hasil. Ketika gempa bumi menghabiskan tenaga kerja, memberinya kesempatan untuk menunjukkan keahlian mekaniknya. Dedikasinya tidak luput dari perhatian, membuatnya mendapatkan posisi mekanik permanen dan bimbingan yang tak ternilai dari pemilik perusahaan Uzo, yang memberikan keahlian teknis dan ketajaman bisnis. Di bawah bimbingan Uzo, keterlibatan Honda dalam membangun mobil balap menandai debutnya di dunia motorsport, yang berpuncak pada kemenangan di kejuaraan mobil Jepang tahun 1924. Dinas militer sempat mengganggu lintasan karier Honda ketika, pada usia 20 tahun, dia dipanggil untuk bertugas tetapi didiskualifikasi karena buta warna. Diberdayakan oleh kepercayaan Uzo, Honda memulai tantangan baru, mendirikan cabang Art Shokai miliknya di Hamamatsu. Meskipun awalnya skeptis karena usianya yang masih muda, keahlian Honda yang cermat dan reputasinya yang semakin meningkat mengubah operasi satu orangnya menjadi bengkel mobil yang berkembang pesat. Keberhasilan finansial memungkinkan Honda untuk menikmati kehidupan sosial yang ramai, ditandai dengan pesta-pesta mewah dan hasrat untuk balapan. Namun, kecelakaan mobil yang hampir fatal pada tahun 1936 mendorong refleksi, mengarahkan Honda menuju pengejaran yang lebih terarah dalam manufaktur. Bermaksud untuk merevolusi produksi ring piston, kepergian Honda dari Art Shokai memicu skeptisisme, namun ketekunannya menghasilkan terobosan dalam manufaktur otomatis. Tantangan tetap ada, termasuk standar kualitas yang ketat dari klien besar seperti Toyota, yang awalnya menghambat produksi. Pengejaran Honda yang tak henti-hentinya akan pengetahuan dan inovasi pada akhirnya memungkinkan produksi massal yang berpuncak pada pendirian pabrik khusus.
Namun, Perang Dunia II dan kesulitan-kesulitan berikutnya, termasuk pemboman pabrik dan gempa bumi, mendorong Honda ke jurang kebangkrutan. Meskipun menjual sisa-sisa bisnisnya ke Toyota, semangat kewirausahaan Honda tetap ada. Kekurangan bahan bakar dan ketergantungan Jepang pasca perang pada sepeda mengilhami terobosan Honda berikutnya. Sepeda motor yang menuai pujian luas. Dengan sumber daya yang terbatas, ia mendirikan Honda Technical Research Institute pada tahun 1946, menggunakan kembali mesin surplus untuk membuat sepeda motor yang fungsional. Mengatasi rintangan keuangan, penjangkauan Honda ke pemilik toko sepeda mendapatkan investasi penting untuk produksi massal, yang mengarah pada berdirinya Honda Motor Co. pada tahun 1945. Bekerja sama dengan Takio Fujisawa, Honda berekspansi melampaui sepeda motor, memperkenalkan Super Cup yang mengubah transportasi di Jepang dan kemudian Amerika Serikat. Inovasi pemasaran menantang stereotip sepeda motor, memperluas daya tarik Honda ke demografi baru. Dominasi dalam balap sepeda motor semakin memperkuat status global Honda pada tahun 1960-an. Tidak tergoyahkan oleh kemunduran awal, Honda memberanikan diri dalam manufaktur mobil, memperkenalkan truk mini T360 pada tahun 1963. Meskipun penjualannya tidak terlalu bagus, fokus Honda pada inovasi dan keberlanjutan lingkungan mendorong pengembangan mesin CVCC, yang berpuncak pada Honda Civic yang inovatif pada tahun 1972. Efisiensi Civic di tengah krisis minyak tahun 1973 memperkuat reputasi Honda untuk kendaraan yang andal dan hemat bahan bakar. Keberhasilan Civic membuka jalan bagi ekspansi Honda ke pasar yang lebih besar, termasuk diperkenalkannya Accord dan merek mewah Acura pada 1940-an. Meskipun Soichiro Honda meninggal pada tahun 1991, Honda Motor Co. terus berkembang, dipandu oleh warisannya tentang inovasi dan komitmen terhadap keunggulan. Untuk video lainnya, silakan slide ini. Street